Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada santri-santriku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah, azza wa azakumullah. Kita lanjutkan pelajaran akidah kita dari kitab Khut Aqidataka yang tulis oleh Syekh Jamil Zainu. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu soal ats-tsalis, pertanyaan ketiga. Kaifa na'budullaha? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Al-jawab, kama amaranallahu wa rasuluh. Kita harus beribadah seperti yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan jangan kalian hapus atau jangan kalian hilangkan amal-amal kalian. Kemudian waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbulin. Dan juga dasarnya sabda Rasulullah SAW, siapa yang melakukan suatu perbuatan atau amalan yang tidak ada perkaranya, contohnya dari kami, maka dia tertolak, yaitu tidak diterima. Jadi ibadah kepada Allah itu harus ada dalilnya dari Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Nggak boleh dikira-kira ibadah itu, nggak boleh berdasarkan akal. Jadi harus ada dalilnya dari Al-Quran, harus ada dalilnya, petunjuknya dari Rasulullah SAW. Dan ibadah yang tidak ada dalilnya itu namanya ibadah yang bid'ah. Dan ibadah yang bid'ah itu tertolak, tidak diterima. Percuma orang melakukan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya, seberapapun banyaknya tidak akan ada pahalanya. Bahkan orang yang semangat akan disiksa oleh Allah. Jadi bid'ah itu tidak hanya ditolak, tetapi mendatangkan siksaan ini. Allah tidak senang, murka kepada orang yang melakukan ibadah yang tidak ada contohnya. Jadi ibadah harus berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya, nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Kemudian yang berikutnya, hal na'budullaha khaufan wa tama'an. Apakah kita, ini pertanyaan yang keempat, soal Arabi, apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap? Al-jawab, na'am na'budu kadzalik. Iya, kita harus beribadah kepada Allah seperti itu, yaitu harus disertai rasa takut dan rasa harap. Dalilnya qala Allah Ta'ala yasiful mu'minin yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Dalilnya firman Allah Ta'ala tentang Allah mensifati orang-orang mukmin itu adalah mereka yang berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah, dengan rasa takut dan penuh harap. Waqala sallallahu alaihi wasallam, as'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Dan juga dalilnya sabda Rasulullah SAW, aku meminta kepada Allah surga dan aku berlindung kepada Allah dengan Allah dari neraka. Jadi ini orang beribadah kepada Allah harus terpenuhi dua hal.
yaitu rasa takut dan rasa harap. Rasa takut artinya takut jika tidak diterima ibadahnya sehingga Allah murka dan dimasukkan ke neraka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus penuh harap, yaitu berharap supaya diterima oleh Allah ibadahnya, diampuni dosa-dosanya. Jadi sehingga beribadah kepada Allah itu harus dua-duanya ada, takutnya tidak diterima dan harapnya supaya diterima oleh Allah. Sehingga seorang muslim ketika memiliki dua hal, ketika memiliki rasa takut, maka dia tidak akan sombong. Orang yang diantara sebab orang sombong itu nggak pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika seorang beribadah dengan penuh harap, dia tidak akan putus asa, ya. Dia tidak akan putus asa. Makanya seorang yang beribadah kepada Allah, kalau dengan rasa takut dan penuh harap, akan lurus ibadahnya, benar ibadahnya. Jadi nggak boleh hanya takut saja, nanti akan salah. Atau nggak boleh hanya dengan harap saja, nanti juga akan salah. Harus ada dua-duanya. Ya, orang yang hanya ibadah kepada Allah dengan rasa takut saja, nanti khawatirnya dia akan putus asa. Ya. Kemudian orang kalau beribadah hanya berharap saja, nanti dia akan menyepelekan, ibadahku pasti terima, nggak apa-apa dah. Makanya harus ada dua-duanya ibadah itu, dengan rasa takut tidak diterima, takut diazab oleh Allah, dan penuh harap, berharap diterima, berharap mendapatkan balasan surga dari Allah. Ya, kemudian yang berikutnya soal khamis. Ma huwal ihsanu fil ibadah? Apa yang dimaksud ihsan dalam masalah ibadah? Jawabnya al-ihsan huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Ihsan yaitu merasa diperhatikan Allah dalam masalah ibadah. Ini muraqabah, pendekatan yang sangat kepada Allah dalam masalah ibadah. Dalilnya qala Allah ta'ala alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah berfirman, dialah yang melihatmu tatkala kamu berdiri dan berbolak-balik ke dalam sujudmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalilnya dari sabda Rasulullah SAW, ihsan ialah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak bisa melihatnya maka Allah akan melihatmu. Maka ini ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi dalam masalah ibadah. Seorang yang beribadah harus memiliki rasa ihsan ini, ya. Dan dalam ihsan ada dua landas, ada dua tiang. Yang pertama, dia merasa bisa melihat Allah dan ibadah sehingga khusyuk, yakin ibadahnya kepada Allah. Ini yang pertama, kalau mampu. Kalau tidak mampu menghadirkan perasaan seperti itu, maka yang kedua yaitu merasa diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Sehingga kalau orang itu merasa diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, dia tidak akan berbuat maksiat pada Allah. Jadi ihsan itu sesuatu yang harus dilakukan seseorang ketika ibadah. Sehingga ketika terdapat ihsan dalam ibadah ini akan menjadikan orang semakin kuat tekadnya, semakin nampak kekhusyuannya, ya. Dan juga ketika orang itu melakukan ihsan, dia akan merasa takut untuk menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam ibadah. Nah, dia betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
karena Allah melihat kita ketika beribadah. Ya. Yang pertama kita Allah melihat Allah, artinya kita betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga khusyuk, dengan kita merasa kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak bisa seperti itu, kita harus merasakan selalu dilihat oleh Allah dalam perkara ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran akidah kali ini. Kita akhir alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.